sampai jam 9, sesi 1 dan sesi 2 ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, maka untuk Bapak Ibu kami nasihatkan untuk apa? Untuk memahami pembahasan-pembahasan yang kita lewatkan. Ini diantara cara di dalam menuntut ilmu yang benar. Jangan sampai dikarenakan malu atau yang lain, ada pembahasan yang tidak dipahami, kemudian apa? Dilewatkan saja. Karena apa? Karena belajar ilmu waris ini, terutama hitung waris ini harus berkesinambungan. Artinya apa? Pembahasan yang pertama dan pembahasan yang terakhir dan tengah itu saling ada ikatannya. Sehingga jika ada pembahasan yang tidak dipahami, sudah rusak pemahamannya. Sehingga apa? Mendapatkan hasil yang tidak maksimal, keliru, dan lain-lain. Maka usahakan setiap pembahasan kita lewati, silakan ditanyakan, Ustaz, apa yang ingin bertanya dulu ini? Saya belum paham, tidak masalah. Kemudian kita masuk pembagian warisan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini adalah bagian-bagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kita tadi sebelumnya sudah di dalam definisi kita katakan apa? Di dalam belajar ilmu waris ini ada hitung-hitungannya, Ustaz. Nah, tapi kami katakan sekali lagi tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena bagian yang telah Allah tetapkan hanya 6 ini saja. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 6, 1/6. Artinya apa? Artinya KPK, FPB, dan pembagian hanya muter-muter di sini saja. Terutama dalam menentukan asal masalah yang akan kita pelajari sekarang. Sekali lagi sangat mudah sebenarnya. Bahkan di marhala SMP saja sudah bisa berkaitan dengan hitung-hitungannya. Maka ini keliru kalau misalkan ada orang yang mengatakan harus ahli matematika dulu baru bisa paham, bisa mahir dalam hitung waris. Lah, saya katakan tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan pembagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran kepada ahli waris hanya 6 ini saja. Begitu juga aslul masalahnya. Aslul masalahnya itu hanya apa? Hanya terbatas 7 bilangan saja. Kemungkinan aslul masalahnya 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sehingga sangat mudah. Sekarang kita bahas cara menentukan aslul masalah. Nah, ini termasuk pembahasan yang penting juga. Kita menentukan aslul masalah. Aslul masalah itu seperti ini. Kami contohkan dulu. Sebagaimana yang kita sebutkan pada tahapan di awal-awal tadi, di tahapan yang kelima kalau tidak salah, kita harus apa? Menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya ini dinamakan apa? Aslul masalah. Kita mencari aslul masalah. Contohnya apa? Contohnya ibu, kemudian anak laki-laki, kemudian suami. Ibu, dikarenakan ada anak laki-laki dia mendapatkan 1/6. Suami, dikarenakan ada anak laki-laki dia mendapatkan 1/4. Anak laki-laki mendapatkan sisa harta. Maka dengan kaidah nanti akan kita bahas. Ini saya langsung tentukan saja dengan KPK 6 dan 4. Ini KPK-nya berapa? 12. Nah, ini yang dinamakan dengan asul masalah. Ini yang dinamakan dengan asul masalah 12. Sehingga 12 bagi 6, 2, 12 bagi 4, 3, sisanya 7 kita berikan kepada anak laki-laki. Nah, 12 ini yang dinamakan asul masalah. Sehingga ibu mendapatkan 2/12, suami mendapatkan 3/12, anak laki-laki mendapatkan 7/12. Nah, ini kan sama. Ini dinamakan kita menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Mengetahui asul masalahnya. Bagaimana cara mengetahui asul masalahnya? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Sekali lagi, kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu. Jika dalam hitung waris hanya ada satu bagian, maka asul masalahnya diambil dari penyebutnya. Contohnya misalkan 1/3. Misalkan apa? Ibu misalkan. Kemudian anak laki-laki.
Ibu mendapatkan 1/6, anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, di sini apa? Di sini jika hanya ada satu bagian, hanya ada satu fardun, yaitu 1/6. Maka langsung saja, maka asal masalahnya diambil dari penyebutnya, yaitu 6 ini. Ini yang dinamakan dengan penyebutnya. Bapak Ibu sekalian, maka langsung saja asal masalahnya 6, 6 bagi 6 1, sisanya 5 kita berikan kepada anak laki-laki. Ini ketika apa? Ketika bagiannya hanya satu. Paham ya? Ketika bagiannya hanya satu. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalkan bagiannya lebih dari satu? Nah ini. Jika dalam hitung waris ada dua bagian atau lebih, maka untuk menentukan asul masalah menggunakan rumus KPK. Rumus KPK. Insya Allah di sini mungkin semuanya sudah belajar semua tentang KPK. Terutama apa? Pohon faktor. Terutama berkaitan dengan pohon faktor. Nah, misalkan di sana tadi, misalkan sini ada kita contohkan apa? Asul masalahnya, bagiannya adalah 1/2 dan misalkan contoh yang lain 1/4 dan 1/8. 1/4 dan 1/8. Berapa KPK 4 dan 8? Bisa kita menggunakan pohon faktor, misalkan 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Kemudian 8-nya, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Sehingga sini yang kita dapatnya apa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Sehingga asal masalahnya di sini adalah 8. Walaupun sebagian orang ada yang sudah bisa menentukan, 4 sama 8 KPK-nya 8. Jadi kan tidak masalah untuk awal-awal, misalkan ada yang bingung untuk langsung menentukan KPK-nya, maka menggunakan font faktor seperti ini. Misalkan lagi, contohnya 1/8 dan 1/6 misalkan. Maka bisa menggunakan, nah ini kan sebenarnya 8 dan 6. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan KPK, maka dia sudah bisa menentukan ternyata ini asal masalahnya adalah 24. Ya kan? Tapi bagi orang yang belum terbiasa, terutama bagi orang yang baru belajar, nah, tidak masalah menggunakan font faktor. Tidak masalah, pelan-pelan. Jadi 1/8 misalkan, dan 1/6. 8 sama tadi kita bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1, 2 pangkat 3. Kemudian 6-nya, 6 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 tadi, 2 kali 2 kali 2, 8. Sehingga 8 kali 3 sama dengan 24. Sama kan? 24 ini. Sekali lagi, menentukan asal masalah itu mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena asal masalahnya tidak keluar dari bilangan ini. Tidak keluar, dan paling besar adalah 24. Bahkan kalau misalkan tidak ada ilmu, nebak-nebak saja, mungkin ada kemungkinan benar. Kenapa? Cuman ada 7 pilihan. Coba kita misalkan, contohkan misalkan anak laki-laki, kemudian misalkan ibu dan suami. Anak laki-laki, ibu mendapatkan 1/6, suami mendapatkan 1/4, anak laki-laki mendapatkan sisa. Nah, coba kita cara menentukan yang tadi menggunakan KPK font faktor. Walaupun sekali lagi ini 6 dan 4 ini sebenarnya sudah bisa kita tebak berapa asal masalahnya? 12. Tapi mungkin dikarenakan kami sering itu praktek latihan hitung waris mungkin karena sudah terbiasa mungkin. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa, bisa tadi menggunakan form faktor lagi, 6 dibagi 2, 3, 3 bagi 3, 1. Kemudian 4, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Sehingga di sini kita dapati 2 pangkat 2,
dikali 3. 2 pangkat 2, 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3 sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini kan sama kan 12 kan? Kenapa Ustadz? Ustadz bisa langsung menentukan sekali lagi karena kami sudah terbiasa dan asal masalahnya itu cuma 7 ini saja. Tidak tidak banyak. Asal masalahnya 7 saja. Jadi insya Allah sangat mudah. Tapi bagi teman-teman sekalian yang belum gunakan fun faktor tadi, insya Allah tidak sulit karena yang pertama asal masalahnya yang paling besar 24, kemudian bagiannya ini hanya terkhususkan di 6 bagian ini. Maka bilangan yang paling besar cuma berapa? 8. 8 dan 6. Untuk rumus yang pertama ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan cara menentukan asal masalah menggunakan rumus KPK ini? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita menggunakan kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua, dan kaidah ini walaupun misalkan ada yang condong Bapak Ibu sekalian, Ustaz, Ana lebih mudah mencari asal masalah dengan rumus KPK sajalah. Karena saya sudah terbiasa, insya Allah. Dan mudah juga. Tidak masalah, tapi rumus yang kedua ini menentukan asal masalah ini juga harus dipahami. Karena ini nanti akan kita gunakan di pembahasan-pembahasan tingkat lanjutan. Pembahasan tentang munasakhat, ketika ada yang menunda pembagian harta warisan, ini sering kan terjadi kan, penundaan pembagian harta warisan, kemudian meninggal lagi ahli waris yang lain belum dibagi, meninggal lagi ahli, maka ya, kita sangat membutuhkan kaidah ini, kaidah tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun ini. Kalau misalkan kita cuma menggunakan rumus KPK saja itu sangat pusing. Ini adalah rumus yang ditetapkan oleh para ulama. Kaidah tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Maka sekali lagi harus dipahami. Berkaitan dengan pembahasan rod juga butuh kaidah ini. Tadakhul, tamasul, tawafuk, tabayun ini. Walaupun ini istilah dari istilah dari fikih waris para ulama yang telah menetapkannya. Kita bahas sekarang. Tolong perhatikan. Ada pertanyaan tentang Ustaz. Jika ada 3 ahli waris, bagaimana jika lebih dari 3 atau 4? Kalau misalkan 3 sama 4, yang tadi Bu ya, misalkan sama dia. Kalau menggunakan rumus KPK tadi, misalkan kita tentukan ibu ahli warisnya, kemudian istri, kemudian anak perempuan, kemudian saudara kandung. 6, saudara kandung. Nah, ini 4 ini. Perhatikan. Ibu dikarenakan ada anak dia 1/6. 1/6. Istri dikarenakan ada anak 1/8. Anak perempuan dikarenakan sendirian dia 1/2. Saudara kandung mendapatkan sisa harta. Nah, ini kan 3 kan? Sama dia. Ini kalau kami karena sudah sering praktek hitung warisnya, ini sudah bisa menentukan asal masalahnya. 24 KPK-nya. 24. Ini karena terbiasa ya. Karena terbiasa. 24. Tapi yang belum terbiasa, bagaimana saya menentukan 6, 8 ini? Tinggal cari KPK menggunakan faktor tadi. 6, 6 bagi 2, 3, 3 bagi 3, 1. Kemudian 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Kemudian 2, 2 bagi 2, 1. Kita lihat bilangan 2-nya, yang mana paling besar? Yang paling banyak, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga kita letakkan 2 pangkat 3 di sini, dikali bilangan 3. Ada cuma 1, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tinggal dikali 3 sama dengan 24. Nah kan sama dia. Jadi bagi yang belum terbiasa, gunakan
tumus KPK ini, pohon faktor ini. Begitu juga misalkan ahli warisnya 5, 6 terus, tinggal dicari. Itu Ibu ya. Nah, ada lagi kira-kira pertanyaan? Nah, sekarang kita coba fokus untuk menentukan asal masalah menggunakan kaidah tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Sekali lagi, walaupun Anda anjurkan pakai rumus KPK saja sudah untuk mencari asal masalah. Tapi ini kaidah ini sangat penting untuk di tingkat lanjut. Mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin lebih lagi mendalami membahas tentang faraid ilmu waris, kemudian sampai di tingkat lanjut, maka nanti akan bertemu dengan pembahasan munasakhat, rod, kemudian khunsa muskil, bab taqadir dan lain-lain. Ini sangat membutuhkan kaidah ini. Yang pertama, pahami dulu apa arti tamasul, apa arti tadakhul, apa arti tawafuk, dan apa arti tabayun. Silakan, ayo kita memahami bersama-sama. Yang pertama, tamasul bilangan yang sama. Contohnya 1/4 dan 1/2. 1/4 dan 1/2. Ini dinamakan dengan tamasul 1/3, 1/3. Intinya apa? Bilangannya sama. Sampai sini insya Allah paham Bu ya, Pak ya. Kemudian tadakhul. Kemudian yang kedua, tadakhul. Tadakhul ini bilangan kecil masuk kepada bilangan besar. Artinya bilangan kecil ini kalau kita lipatkan itu masuk kepada bilangan besar. Contohnya apa? 3 dan 6. Contohnya. Kita lipat gandakan 3, 3, 6. Masuk dia ke 6. Kemudian 2 dan 8. Coba kita lipat gandakan duanya. Apakah dia masuk ke 8? 2, kemudian 4, 6, kemudian 8. Ternyata masuk dia ke 8. Artinya 1/2 dan 1/8 ini tadakhul. Bilangan kecil masuk kepada bilangan besar. Kalau misalkan 1/4 dan 1/6, apakah ini tadakhul? Bu, tidak. Kenapa? 4, kalau kita lipat gandakan jadi 8. 4, 8. Dan 8 ternyata dilewati, tidak masuk kepada 6. Sehingga 4 dan 6 ini bukan tadakhul. Jadi sekali lagi, yang dinamakan dengan tadakhul itu apa? Bilangan kecil masuk kepada bilangan besar. Kemudian tawafuk, bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Contohnya apa? 1/4 dan 1/6. 1/6, 4 dan 6. Ini kan 4 tidak masuk kepada 6 dia, malah melewati 6, bukan tadakhul, tapi dia masuk ke tawafuk. Kenapa? Karena 4 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Begitu juga 6 dan 8. Ini bilangan kecilnya tidak masuk kepada bilangan besar 8, tapi sama-sama bisa dibagi dengan apa? Dengan 2. Itu ya. Kemudian tabayun, 2 bilangan yang tidak bisa dibagi. Yang tadi kalau tawafuk bisa dibagi, kalau misalnya tabayun itu tidak bisa dibagi. Contohnya apa? 3 dan 4. Bagaimana? Sama-sama bisa dibagi berapa? Tidak bisa. Begitu juga 2/2 dan 3, 1/2 dan 1/3. Tidak bisa dibagi. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang belum jelas berkaitan tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun? Tamasul bilangan yang sama, tadakhul bilangan kecil masuk kepada bilangan besar, tawafuk 2 bilangan yang sama-sama bisa dibagi, tabayun 2 bilangan yang tidak bisa dibagi. Ada pertanyaan, Ibu sekalian? Jika sudah paham arti dari tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun, maka kita bahas kaidahnya. Rumusnya apa, Ustaz? Untuk menentukan asal masalah. Maka kalau misalkan bilangannya sama, maka apa? Nah, ini harus dicatat ini, belum Anda tulis. Ini harus dicatat ya, atau dihafal.
Yang pertama, kalau misalkan bilangannya sama, tinggal apa? Ambil salah satu. Ambil salah satu untuk dijadikan asal masalah. Nah, jadi kalau 1/4, 1/4, 1/4 misalkan, maka asal masalahnya adalah 4. Ya kan? Karena sama dia. Tinggal diambil saja. Jadi yang pertama sul mudah ini. Tinggal diambil salah satu. Kemudian tadakhul, bilangan kecil masuk pada bilangan besar. Ini ambil bilangan besar. Nah, ambil bilangan besar. Jadi misalkan 1/3 dan 1/6, tidak perlu lagi kita buat font faktor, langsung kita tetapkan. Asal masalahnya adalah 6. 1/3 misalkan 1/6, karena ini tadakhul, maka kita ambil langsung yang paling besar yaitu 6. Maka asal masalahnya adalah 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Sisanya 3 itu. Nah itu ya. Jadi untuk tadakhul ini sangat mudah. Kaedahnya itu apa? Ambil yang paling besar. Mungkin tidak kelihatan ini, karena tulis ulang. Ambil yang paling besar. Baik, Hasan. Sudah? Kemudian kaidah di tawafuk. Dua bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Apa kaidahnya? Dikali silang. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Apa maksud dikali silang, Ustaz? Dikali silang. Dikali silang. Contohnya apa? Contohnya 4, 4, dan 6. Maka harus dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi berapa dia? Dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, tinggal dikali silang. Antara 6 dikali 2 atau 4 kali 3 sama hasilnya 12. Maka asal masalahnya adalah 12. Ini yang dimaksud dengan dikali silang. Kaedahnya. Kemudian yang terakhir tabayun ini sangat mudah, tinggal apa? Langsung dikali. Langsung dikali. Sehingga 3 dan 4 ini langsung 3 dan 4, 1/3, 1/4, asal masalah langsung dikali. 3 dikali 4, 12. Ini 2 kali 3, 6. Nah itu. Jadi langsung dikali kaidahnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kira-kira berkaitan dengan kaidah tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Jadi kalau tamasul tadi apa? Kaidahnya ambil salah satu. Tadakhul, ambil bilangan yang paling besar. Tawafuk, dikali silang. Kemudian tabayun, itu langsung dikali. Baik. Ada pertanyaan kira-kira? Atau sudah paham semua? Insyaallah. Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tidak masalah. Misalkan ada yang ingin diulang. Nah, kita ulangi lagi ya. Yang dikali silang. Sini misalkan. Ingat yang dikali silang itu kaidah untuk tawafuk. Tawafuk dua bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Tawafuk dua bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Nah, misalkan contohnya Pak 6. Contohnya
6, dan 8. Nah, perhatikan. Bikin tabel seperti ini, Bu ya. 6, 8. Maka 6 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Ternyata bisa dibagi 2. Langsung kita bagi 6 bagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2 berapa? 4. Letakkan di bawahnya. Nah, tinggal dikali silang. 8 kali 3 hasilnya 24. 6 dan 6 dikali 4 hasilnya 24. Sama. Jadi asal masalahnya adalah 24. Asal masalahnya adalah 24. Ini kaidah untuk tawafuk. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Nah, mengusahakan jangan malu ya, Bapak Ibu sekalian. Mumpung ada kesempatan belajar waris. Kalau bisa semua untuk tawaf bisa. Tadi pakai rumus yang kedua tadi, 6 dan 8 langsung KPK-nya berapa? 24. Pakai font faktor tadi bisa. Jadi untuk menentukan asal masalah tadi, dia bisa menggunakan rumus KPK, menggunakan kaidah tamasul tadakhul tawafuk ini. Bebas untuk menentukan asal masalah. Tapi untuk yang kaidah tamasul tadakhul tawafuk tabayun ini bukan hanya menentukan asal masalah. Nanti di pembahasan tingkat lanjut juga dibutuhkan kaidah ini. Terutama bab taqadir, tentang pembahasan tentang hamal, tentang gharqah dan lain-lain. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kaidah tamasul tadakhul tabayun ini? Mungkin Anda ulang yang ketiga kalinya. Dengan harapan mudah-mudahan ketika kita lanjut ini sudah paham semua ini berkaitan dengan rumus KPK dan kaidah tamasul tadakhul tawafuk tabayun. Tawafuk dan tabayun. Baik. Kita ulang sekali lagi ya. Berkaitan dengan tawafuk dan tabayun. Kalau tamasul, insyaallah mudah, tinggal diambil salah satu. Kalau misalkan tadakhul mudah juga, diambil yang paling besar. Nah, kalau misalkan tawafuk itu misalkan contohnya apa ini? Iya, karena kalau tawafuk dia antara 1/4 dan 1/6. Jadi kita ambil penyebutnya saja 4 dan 6. Nah, untuk tawafuk perhatikan buat tabel seperti ini dulu. Seperti ini kotaknya. Nah, kemudian buat 4 sini 6. Kalau sudah 4 dan 6, maka kita lihat 4 dan 6. Rata-rata kalau misalnya tawafuk dia dibagi 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pikir untuk dibagi 3, dibagi 4. Nah, kalau misalkan dia tawafuk pasti dibagi 2 saja. Karena itu yang paling kecil. Jadi dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Sudah dapat sini? Sudah tinggal rumusnya dikali silang. Nah, ulang dikali silang sehingga langsung saja dikali 2 dikali 6 sama dengan 12. Sudah dapat kita jawabannya. Tapi atau bisa sebelahnya 4 dikali 3 12. Sehingga asal masalah antara 1/4 dan 1/6 itu adalah 12. Ini dinamakan dengan dikali silang. Paham ya? Jadi buat dulu. Jadi maka fokusnya itu tentukan dulu apakah dia ini tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Kalau misalnya tawafuk dua bilangan sama-sama bisa dibagi, dia bukan termasuk tadakhul, maka langsung kita buat tabelnya. 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3, tinggal dikali silang. Kemudian yang tabayun, kalau tabayun mudah. Kalau tabayun tinggal langsung dikali 1/2 misalkan, 1/3. Nah, langsung saja. Karena keduanya angkanya bukan bilangan yang sama, bukan tamasul. Kemudian bilangan kecil tidak masuk ke bilangan besar, bukan tadakhul. Kemudian
keduanya tidak bisa dibagi. 2 dan 3 sama-sama bisa dibagi berapa? Tidak bisa. Maka bukan termasuk tawaful, maka dia masuk kategori apa? Tabayun. Kalau tabayun langsung dikali saja, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga 1/2 dan 1/3 asal masalahnya adalah 6. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah sudah jelas, Bu ya, Pak ya, berkaitan dengan kaidah tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan masuk belum jelas, tidak masalah ya, bertanya di grup. Yang tadakhul Ustaz. Kalau tadakhul, bilangan kecil masuk kepada bilangan besar. Kaidahnya apa? Ambil yang paling besar. 1/4 dan 1/8. Bilangan apa yang paling besar? 8. Ya kan? 1/2, 1/8. Bilangan paling besar 8. Maka 8 jadikan asal masalah. 1/3 dan 1/6. Maka 6 jadikan asal masalah. Jadi kalau tadakhul, tinggal ambil yang paling besar. Kita tidak perlu berpikir, masuk saja. Begitu juga tamasul, ambil yang sama saja. Itu sudah, ambil salah satu. Jadikan asal masalah. Ini kelebihan di antara menggunakan kaidah. Terutama untuk yang awal-awal, tidak lama menentukan asal masalahnya. Kalau pakai KPK kan, apalagi kalau bagi orang yang belum terbiasa pakai pohon faktor tadi, dia harus bagi dulu. Nah, ada lagi? Tidak masalah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang belum paham, wajar. Ini kan terutama mungkin ada yang baru pertama kali belajarnya. Jadi tidak masalah, kita ulang 3 kali, 4 kali. Tapi kalau misalkan sudah, insya Allah Anda anggap sudah paham. Kita lanjut sedikit, 1 halaman sebelum kita istirahat 20 menit. Kita bahas ini dulu. Kemudian kita mulai dari membahas 3 pembahasan yang paling penting atau fondasi pokok untuk hitung waris. Yang pertama, pembahasan tentang hajab. Apa itu hajab? Pengertian hajab yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan, baik seluruh harta atau sebagian harta. Ini definisi hajab. Jadi ada ahli waris yang lain. Kan dia Ustadz masuk kategori 15 ahli waris. Dia masuk kategori, yang perempuan masuk kategori 10 ahli waris. Kok tidak dapat? Seperti saudari kandung misalkan ada anak. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan dia dihajab. Dia dihalangi oleh ahli waris yang lain. Dikarenakan dia dihajab, dihalangi oleh ahli waris yang lain. Begitu juga ada hajab yang cuma sebagian. Seperti apa? Seperti suami. Ketika ada anak, dia ketika tidak ada dapat 1/2. Tapi ketika ada anak, dia dapat 1/4, lebih kecil ketika ada anak. Maka ini apa? Dihajab, tapi hajab nukson namanya, sebagian harta saja. Dikarenakan ada anak tadi. Nah, ada yang dianya seluruh harta, yang dihalangi sama sekali. Seperti saudara tadi, ketika ada bapak tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Nah, langsung kita masuk, hajab terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama hajab bisyakh. Hajab dihalangi oleh ahli waris yang lain. Tadi sudah kita sebutkan, dihalangi oleh ahli waris yang lain, ada yang hirman seluruh harta, seperti anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, dan ayah menghalangi kakek, atau ibu menghalangi nenek, sehingga nenek, kakek, dan cucu laki-laki ini tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, karena dia dihalangi dengan hajab hirman seluruh harta. Yang insya Allah akan kita bahas insya Allah pada sesi setelah istirahat nanti. Kemudian ada nukson, sebagian harta saja. Seperti apa? Perpindahan bagian suami dengan adanya anak atau cucu. Dari 1/2 menjadi 1/4. Begitu juga istri, ketika tidak ada anak 1/4. Ketika ada anak menjadi 1/8. Ini adalah hajab di syakhs. Dianya terhalangi karena ahli waris yang lain. Kemudian ada hajab di wasf, karena sifat. Ini yang sudah kita bahas pada pengantar tadi.
berkaitan dengan mawani'ul irs, penghalang-penghalang yang mendapatkan harta warisan. Disebabkan apa? Sifat. Yang pertama apa? Ikhtilafuddin, berbeda agama. Yang perbedaan agama, kemudian yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan. Jadi kalau walaupun dianya seorang anak, seorang ayah, seorang bapak, tapi kalau ada sifat nyata dia membunuh pewarisnya, atau statusnya dia ini berbeda agama dengan pewarisnya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Maka ia terhalangi dari mendapatkan warisan disebabkan adanya penghalang yang ada pada dirinya, dan ia tidak memberikan pengaruh untuk ahli waris yang lain. Perhatikan ini, poin penting, dia tidak memberikan pengaruh untuk ahli waris yang lain. Misalkan di sini ada ahli warisnya adalah anak laki-laki, kemudian istri, kemudian ibu. Nah, anak laki-laki ternyata dia murtad. Jadi dia apa? Kafir. Istri seharusnya ketika ada anak, ini benar ini anak dari sisi nasab, benar ini anak dari sisi mayit. Istri sebenarnya ketika ada anak dia 1/8. Tapi dikarenakan anak ini adalah anak kafir, ada sifat mawani'ul irs, dia tidak mendapatkan harta warisan, maka apa? Dia tidak memberikan pengaruh untuk ahli waris yang lain, tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris yang lain. Jadi adanya dia itu dianggap seperti tidak ada. Jadi istri maka di sini mendapatkan 1/4. Karena anak di sini karena dia berbeda agama dengan orang tuanya, maka dianggap apa? Dianya tidak mendapatkan atau warisan. Kemudian ibu juga seharusnya apa? 1/6 ketika ada anak, tapi ketika tidak ada anak dia dapat 1/3. Maka dianggap seperti tidak ada. Kemudian yang terakhir, ada 6 orang ahli waris yang tidak mungkin terhalang secara keseluruhan. Nah ini ada 6 ahli waris yang pasti dia mendapatkan harta warisannya, walaupun bagian yang berapa harus kita tentukan pada ashabul furud nanti, bagian berapa. Tapi 6 ahli waris ini pasti dia mendapatkan harta warisan. Siapa itu? Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Adapun selain ini, sisa-sisa ahli waris yang lain, maka pada kasus tertentu dia bisa tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan halaman ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah alhamdulillah berarti Bapak Ibu sekalian sudah paham, dan kita istirahat 20 menit, mungkin jam 9.20 lagi kita lanjutkan materinya, dan jangan keluar dari Zoom, mungkin bisa dimatikan dulu, matikan saja, ditinggalkan dulu, atau misalnya ada yang keluar tidak masalah, tapi apa, nanti jam 9.20 harus bergabung lagi, yang kita insya Allah melanjutkan materinya. Baik, insya Allah kita lanjutkan setelah jam 9.20, kita istirahat 20 menit.